Halo, selamat berjumpa kembali dalam video tutorial mata kuliah aplikasi Civil 3D. Kali ini kita akan membahas tentang grading. Di bagian grading bagian kedua ini kita akan membuat sebuah kolam seperti gambar tampak di layar ini, yang mana ke kiri dari tanggul dan kolamnya. Di dalam pembuatan kolam tersebut kita akan menggunakan menu yang ada dalam grading creation tool, yang mana menu tersebut berupa grade to surface, grade to distance, grade to elevation, dan grade to relative elevation. Kita akan menggunakan menu-menu ini dengan beberapa gabungan menu yang lain. Kembali kita ke gambar grading yang kita lakukan pada pekerjaan yang pertama. Kita akan hapus gambar ini dengan cara kita pilih menu grading, kemudian pilih grading creation tool, kemudian pilih menu yang di sini ada menu delete grading, kita pilih, kemudian kita aktifkan yang mau dihapus. Oke, demikian juga yang bagian tengah. Sekarang tinggal hanya bagian fitur line. Di samping itu kita akan menghapus beberapa nama yang ada di pekerjaan yang pertama. Kita akan pilih Google Space. Kita akan pilih pada service. Untuk grading kolam kita akan hapus supaya gak membingungkan nantinya. Kita hapus, kita pilih get. Kemudian pada site kita klik plusnya. Pada grading group kita hapus yang namanya grading kolam. Kita delete, kita pilih yes juga. Langkah selanjutnya kita akan mengganti elevasi pada gambar fitur line dengan cara aktifkan gambar fitur line-nya ini, kemudian klik kanan, kita pilih elevation editor. Sekali lagi cara menggantinya kita tidak usah satu persatu, cukup menekan bagian atas, kemudian kita tahan shift pada keyboard, kemudian pilih bagian terakhir, kemudian kita akan isikan di sini semula 38436 kita jadikan 30. Dengan demikian otomatis semua elevasi pada fitur line menjadi 30. Oke, selanjutnya kita akan memulai membuat kolam. Kita akan masuk ke menu grading, kemudian kita pilih grading group, kita ganti menjadi gradingnya ponds atau kolam penampungan. Otomatiknya kita pilih no display, volumenya kita aktifkan agar nantinya terhitung cut and fill nya. Oke, kita masuk lagi ke grading dan pilih grading creation tool. Kita akan awali dengan memeriksa yang ini. Setnya set 1, gradingnya ponds, kemudian service-nya service 1. Oke, kita akan ganti grid-nya menjadi grid to distance dan kita akan buat gradingnya. Saya akan membuat grid sejarak 4 meter dari fitur line ini. Kita akan klik fitur line-nya, kemudian kita klik keluar, kita pilih yes, kita beri jarak 4 meter, kita ketik 4 meter, kemudian format slope-nya kita akan isikan perbandingannya untuk sementara 1:1, kita ketik aja 1 dan akan muncul grid-nya. Namun di sini tidak nampak, kita akan bisa setting lagi, kita pilih garis
di grid ini, kemudian klik kanan, pilih edit grading style, slope patternnya kita centang, kemudian kita oke. Atau untuk lebih bagusnya kita setting lagi di sini, kemudian ini terlalu pendek, garis yang kecil ini kita jadikan 50%, ketika jadi 50, kemudian kita oke dan kita oke. Akhirnya muncul gambar lambang untuk fill. Kita bisa lihat di tampilan di Windows yang kedua, kita pilih view, kita pilih orbit, kemudian tampilannya kita jadikan yang realistik agar menjadi lebih nyata. Kemudian kita lanjutkan pembuatan gambar ini, kita akan pilih grid to elevation, namun sebelumnya kita harus ketahui dulu elevasi terluar dari bidang gambar ini. Kita ketikkan ID, kemudian letakkan pada bidang ini. Ternyata nilai elevasinya adalah 34, kita akan naikkan menjadi 36. Kita akan buat grid to elevation di 36. Kita pilih grid grading, kemudian klik di garis ini, kemudian pilih yes. Kita akan masukkan nilai 36 dengan slope perbandingan tetap saja, defaultnya 2:1. Untuk fillnya juga 2:1. Kita oke, akan terbentuk seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke menu grid to relative elevation. Kita akan pilih grid grading sekali lagi. Kita akan bikin grid to relative elevation pada ketinggian 5 meter. Kita masukkan tingginya 5, slope-nya kita akan ganti menjadi 3:1. Sudah terbentuk. Kemudian kita pilih lagi, kembali ke grid to distance, kemudian pilih grid grading sekali lagi, klikkan pada garis keluar, kita pilih yes. Kita akan bikin sejarak 5 meter. Kemudian kita pilih grid, bukan slope, kita akan pilih yang grid. Kita masukkan gridnya senilai 0. Saya akan membuat ini menjadi datar. Kemudian saya akan pilih grid to surface. Kemudian sekali lagi pilih grid grading, pilih garis keluar yang kita akan jadikan grid, kemudian pilih yes. Kita pilih slope dan masukkan nilai 2:1. Demikian juga yang ini 2:1. Kemudian kita oke, kita tunggu sebentar. Sudah jadi bentuknya seperti ini. Kita bisa masuk ke Windows 2 untuk bisa mengamati bentuknya. Untuk selanjutnya kita akan mengolah bagian dalam ini. Kita akan pilih grid to distance. Rencananya saya akan bikin datar selebar 2 meter. Kita akan pilih grid to distance, kemudian pilih grid grading, kemudian pilih garis yang terdalam, klik di bagian luar, pilih yes. Kemudian kita masukkan jarak 2. Kita akan pilih grid senilai 0. Kita tunggu hasilnya. Kemudian kita akan bawa garis yang terdalam ini ke elevasi yang lebih dalam. Namun sebelumnya kita akan ketik dahulu cara mengetahui elevasi, ketik ID, kemudian kita enter, kita klik di garis ini, ternyata elevasinya adalah 30 meter. Kita akan pilih grid to elevation, kita akan jadikan pada grid turun ke grid 27, elevasi 27. Kita pilih grid grading, pilih garis paling dalam. Sekarang kita pilih no, yang sebelumnya pasti kita pilih yes, kita akan pilih no. Jadi tidak semua akan terbentuk grid, kita akan batasi sampai sini. Kemudian kita enter, kemudian kita pilih batas sampai sini. Kemudian kita enter, kita masukkan pada elevasi 27 dengan slope kita pilih 1:1. Ini juga ternyata gambar yang terjadi adalah bagian yang panahnya menuju keluar akan tergambar bentuk gridnya. Kita akan ulangi lagi perintah grid to elevation untuk bagian yang belum tergambar gridnya ini. Kita akan coba pilih garis yang belum tergambar gridnya, kemudian usahakan panahnya menghadap ke bagian dalam yang akan digambar. Saya akan gambar di tengah, kemudian enter, kemudian letakkan di sini jadi panahnya saling berhadapan. Kemudian enter, kita masukkan pada elevasi 27 dengan slope yang lebih besar 2:1. Kita tunggu hasilnya.
Jadi ini adalah perbedaan slope dari ini 1:1 dan 2:1. Kita akan buat transisi antar kedua grid ini dengan cara pilih menu Grid Transition, klik bagian antaranya di sini, kemudian klik di depannya, kita tunggu hasilnya ini akan tersambung. Demikian juga bagian yang ini, kita klik bagian di depannya, kita tunggu. Untuk bagian tengahnya kita bisa pilih menu Grid Infill, kita klikkan di bagian tengahnya, otomatis di sini terisi. Kemudian kita lanjutkan dengan memunculkan volumenya dengan cara pilih Grading Volume Tool. Volume yang terjadi adalah cut sebanyak yang ada di sini dan fill sebanyak yang di sini, sedangkan netnya atau selisihnya ada di sebelah sini. Kita bisa juga menampilkan volume dengan cara memilih menu Analyze, kemudian pilih Volume Dashboard, kemudian pilih New Volume Surface. Kita akan isikan surface-nya, ganti namanya menjadi Surface Volume. Kemudian di surface-nya adalah surface 1, comparison surface-nya adalah points. Kemudian kita OK. Jangan takut kalau ini tulisannya out of grid, bisa kita klik pilih ini recompute volume, kita tunggu sebentar, akan terhitung kembali yang ini. Kemudian kalau kita ingin mencetak atau membuat laporan, kita bisa pilih menu ini, otomatis akan terbentuk sebuah report. Atau kalau kita mau menampilkan ke dalam bentuk gambar atau tabel, kita bisa pilih menu ini insert cut fill summary, kita bisa letakkan di tempat yang kosong. Oke, ini adalah bentuk tabel dalam gambar. Kita juga bisa melihat potongan dari gambar ini dengan cara kita ketik PL atau L, kita tarik sepanjang garis tengah bidang gambar ini. Kemudian kita bisa pilih menu profil, pilih quick profile, pilih garis yang kita gambar tadi. Kemudian yang kita pilih grading point surface, untuk yang surface volume kita tidak usah pilih. Kemudian kita OK, letakkan pada tempat yang kosong. Ini ada tergambar seperti ini. Yang ini adalah surface tanah aslinya, ini adalah bentuk dari points-nya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.